pada saat motor yang karisma itu tuh sudah rasa-rasanya sudah mampu Mampu waktu ya itu? waktu itu udah mulai merajai di kejurdan. Hmm. PD main kejurnas. Kejurnas. Itu pertama kali Bang main di mana? Baik, para penonton soal balap dimanapun Anda berada, balik lagi sama kita di soal balap. Dan malam hari ini kita berkesempatan untuk mewawancara salah satu tim balap motor yang bermarkas di Kota Padang, tepatnya di Dragon, yang dulu namanya tuh Dracula. Dan di sebelah kanan gue sudah ada Bung Lopin, owner dari Dragon Racing Team. Selamat malam Bung Lopin. Sehat Bang? Sehat. Motor udah ready nih ya Bang ya? Udah ready semua. Udah ready banget. Rencana main di MP berapa nih Bang? Untuk musim kompetisi 2020 ini rencana main di Rencana main di novice sama di itu Expert. Kalau untuk novice bukan novice, sorry rookie. oh rookie sama expert. Berarti novice-nya masih kosong atau lagi nyari? Emang kosong. Belum kelihatan talent. Belum kelihatan. Untuk expert Zepri. Jeffrey Adi. Kalau untuk rookie masih nyari. Masih kalau Rocky yang kemarin juga yang si Gusti Alif. Gusti Alif dari Batam. Oh iya, dari Batam ya, Gusti Alif dari Batam. Jadi kawan-kawan di soal balap kan banyak yang request nih Bang. Tim Sumatera Barat kita tahu tim-tim Motoprix banyak yang bisa dikatakan kuat lah gitu, memiliki squad di Sumatera Barat. Kalau udah main di region Sumatera di Motoprix, salah satu yang memang ditakuti lah gitu oleh provinsi termasuk tim yang abang bangun di Dragon. Dan mungkin abang bisa ceritakan, karena kawan-kawan soal balap mereka pengen tahu mungkin sejarah perjalanan dari bengkel ataupun dari tim yang dulu namanya Dracula dan hari ini Dragon. Mungkin abang bisa ceritakan, berbagi cerita lah, bernostalgia sedikit kepada kawan-kawan biar mereka puas gitu Bang. Mungkin bisa menceritakan awal dulu dari mekanik dan bangun tim balap sampai hari ini bisa Mulainya dari mana ya? dari hobi gitu. Udah lama banget soalnya. Jadi gimana ya? Ya pertama hobi satu. Oke. Ya kalau nama Dracula itu sebenarnya ya karena apa ya? Karena suka aja sama Dracula. Suka sama Dracula. Iya. Suka ngoleksi Action figure ada. action figure gitu. Mungkin bisa dikatakan berawal dari situ lah ya. Ya bisa jadi gitu, film-film Dracula suka. Iya. Suka kayak gitu. Oke. Itu tahun berapa awalnya Bang? Kalau kita boleh tahu. Itu dari 98 99 itu memang agak maniak sama Dracula. Agak maniak sama Dracula. Habis itu Jadi dikit-dikit motor tempel Dracula. Jadi pergi balapan kejurda-kejurdaan tempel Dracula, yang nggak sengaja aja bikin nama tim Dracula. itu tahun berapa Bang kalau kita boleh tahu? Ya waktu itu ya masih kejurda-kejurdaan ya, dari tahun mulai 2006, 2007 ya, dari Astrea Grand, Supra segala macem udah balap dulu. Kalau zaman itu masih zamannya Black MMS kalau nggak salah. Ya kalau itu sudah kejurnas, kita masih kejurda-kejurdaan. Kejurdaan waktu itu. Berarti masih zaman Astrea. Masih Astrea. Supra, Astrea Grand. Itu pembalapnya siapa Bang kalau kita boleh tahu dulu? Itu campur-campur sih. Ada Bobby Ravandi juga pernah. Bobby Ravandi juga. Yang sekarang mekanik. Iya, mekanik. Siapa lagi ya? Banyak banget. Banyak banget tuh. Dola AM pun pernah. Pernah bawa. Siapa aja pokoknya, asal orang-orang Sumatera Barat waktu itu semuanya pernah bawa. Tapi dulu tim namanya Dracula ya Bang ya? Dracula dulu itu. Sempat main ke, kan dari Kejurda, Abang udah berkecimpung di Kejurda Sumatera Barat aja ya Bang waktu itu. Sumatera Barat. Habis itu Bang kapan memulai untuk di Kejurnas? Kapan itu pertama kali? Pada saat motor yang karisma itu tuh sudah rasa-rasanya sudah mampu waktu itu. Waktu itu udah mulai merajai di kejurdan. PD main kejurnas. Itu pertama kali Bang main di mana? Siak kalau nggak salah. Siak waktu itu. Tahun berapa? 2013 kalau nggak 2013 di Kabupaten Siak. Siak waktu itu belum sirkuit Bengkinang belum ada waktu itu. Itu pembalapnya
Kita pakai Ilham Onga waktu itu. Ilham Onga. Tahu kan Ilham Onga? Tahu. Ilham Onga. Waktu itu dia pembalap pemula di region 2. Iya, di Jawa. Pembalap sini. Pembalap sini. Ilham Onga namanya. Habis itu Bang tarik ke sini. Ya kita mau coba kita pakai dia. Pakai di Nggak, sini? cuma pada saat itu aja. Langsung podium waktu itu. Waktu Belum. itu apa sih? Apes waktu itu. Tapi motor udah fight. Motor rasanya masih yakin. Masih yakin waktu itu. Masih yakin terus. Masih yakin. Ya ternyata untuk ke kejurnas itu banyak faktor. Jadi ya dari tim kejurdaan kita ikut kayak gitu, kita kesiapan segala macam pada saat itu belum cukup lah. Belum cukup lah. Tapi tim waktu itu udah solid, udah terbentuk gitu Ya di ini aja. Ini kita Itu semua yang aja. di sini aja. Nggak ada. Nggak ada perubahan. Nggak ada gitu. perubahan. Nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Nggak ada. Oke, berarti Abang pakai Karisma sama tim Dracula pertama kali main di Siak 2013. Habis itu tahun depan Abang masih tetap main di Kejurnas waktu itu, konsisten. Pada saat itu kayaknya sudah bulat sama temen ya, ada owner juga lah. Kita susun semua segala macem, kita tekad main di 2014 tuh balap full Kejurnas. Full Kejurnas. Itu kita pakai Bobby Anasis waktu itu. Bobby Anasis. Itu waktu itu motornya apa aja? Karisma? Waktu itu masih kelas 110 MP2, MP1, 125. Iya, MP1 125. Waktu itu ya Karisma 1, Blade 1. Blade masih karbu ya, Bang ya? Masih karbu. Masih karbu. Masih karbu. Blade main di 110 MP2, MP1-nya Karisma. Oh, itu pernah podium. Blade 125, bukan Supra X 125. Supra X 125. Ya sebenarnya karisma juga Iya, mesinnya. benar. Iya. Itu juga. Waktu itu 2014 kan 2013 Abang main pertama kali. 2014 Abang bikin tim manajemen, langsung podium waktu itu. Waktu itu pertama kali di mana ya? Nggak podium sih, Jatuh. Oke. Ya udah ke satu juga jatuhnya. Apes. Berarti di berapa kali waktu itu, Bang? Berapa kali putaran kalau kita boleh tahu 2014 Kalau itu? tahun 2014 3. 9. 9 Kejurnas itu 9 kali loh. di Pertama mana? Jambi, Riau, Riau, Medan, Aceh, langganan tuh, Sumbar, mana lagi ya? Sumatera Selatan, Ya Medan. Kalau nggak salah 9 deh. 9 kali waktu itu. 9 kali kejurnas. Tapi dalam 9 ronde itu ada Ini kalau nggak salah ya. ya, naik podium waktu itu. Di Medan podium 1. Podium 1. Di Cutnya Din nggak finish juga udah Nggak ke finish, 1. Di Jambi nggak finish juga udah ke 1. Di mana kedua. Tapi pokoknya ujung-ujungnya peringkat 4. Banyak nggak finish. Banyak nggak finish. Peringkat 4 berarti ada beberapa kali podium lah ya, Bang, waktu itu. Ada beberapa poin yang dihasilkan oleh pokoknya kalau nggak ke 1 nggak finish. Oh gitu. Jadi hilangnya langsung hilang 0 poin. 0 poinnya karena nggak finish ya, Bang ya. Tapi sempat di posisi keempat berarti ada beberapa kali ya, Bang ya, untuk naik podium. Naik podium ada beberapa 3 atau 4 kali lah. 3-4 kali ya. Oh, setelah itu berarti 2014 ya bisa dikatakan udah maju lah dari 2013, 2015. Abang tambah yakin. Tambah yakin. Abang upgrade ke injeksi waktu itu? Belum. Nah, kalau waktu itu ya karena kita pabrikan ya, maksudnya langsung. Oh, langsung disupport sama Honda waktu itu, Bang. Itu ya support. 2015. Itu project AHM itu pengen tim balapnya balap di balap nasional ini pengennya injeksi. Berarti riset lah ya, Bang ya Jadi kita ya dipanggil sama AHM training segala macem, kita disuruh bikin injeksi. Kita bikin, tapi pada saat itu 2015 tuh belum begitu bagus sih. Belum begitu bagus. Karena masih awal-awal injeksi riset lah ya, Bang ya. Awal terus susah cari, kita kayak injektor dulu susahnya minta ampun cari injektor yang benar. cocoknya apa, nggak kayak sekarang. Barang-barang racing juga belum terlalu banyak waktu itu ya, Bang. Pada saat itu untuk injeksi repot. Jadi aplikasinya dari motor besar ambil, kadang dari mobil ambil. Iya. Itu repotnya. Tapi 2015 kita nggak pakai, masih tetap pakai karbu. Masih tetap pakai karbu. Oh, tapi ya waktu itu regulasi masih dibolehkan untuk karbu sama injeksi ya. Kalau injeksinya AHM memang suruh proyeknya kerjain terus. Kerjain terus di injeksi. Injeksi sebenarnya sudah jadi, cuma memang belum kompetitif. Makanya kita 2015 nggak kita mainin. 2015 sempat podium, Bang, di beberapa itu kali. Itu 2015 itu yang paling kacau tim. kacau banget. Kacaunya hanya mungkin karena motornya atau faktor lain? Ya, faktor lain sih. Faktor lain juga waktu itu ya.
Jadi berhenti tengah jalan ujung-ujung. Oh, berarti tengah jalan. Pembalapnya Bobian Asis waktu itu. Rizky Yolanda sama Marsolandi. Oh, Rizky Yuanda. Pekanbaru sama Bandung waktu itu. Oh, Bandung waktu itu. Marsolandi Bandung. Marsolandi Bandung. Jabar. Jabar ya, Bang. Itu ekspor dua-duanya waktu itu. Sidit dulu. Sidit. Berapa ronde waktu itu, Bang? Jalan. Kita cuma sampai Sekayu, cuma seri keempat. Keempat bis itu berhenti ya, Bang. Itu berhenti. Ya. Ya, faktornya gitulah kacau. Banyak hal lah waktu itu ya, Bang ya. Kacau pokoknya. Habis itu 2016 stop balap. Ya kan stop. Iya, stop. Ya secara nggak langsung nama Dracula ini jelek. Jelek gitu, oke. Di sponsor, di apa segala macam ya. Soalnya kita putus tengah jalan. Putus dengan jalan yang benar sekali. Secara nggak langsung itu bikin nama Dracula itu jelek. Benar. Karena membangun komunikasi di tim itu memang bisa dikatakan agak sedikit sulit, Bang. Iya. Karena nggak hanya motor kencang, duit banyak, tapi tim nggak solid, susah juga juara ya, Bang. Susah. Ya pokoknya itu pelajarannya itu. Itu pelajaran waktu itu. Pelajarannya itu. Makanya abis itu langsung Langsung Abang ganti nama ke Dragon. Dragon. Jadi Dragon itu pun kita ambil sebenarnya kata dasar Dracula itu artinya di bahasa Rumania kuno tuh naga. Oke. Dragon itu Filosofinya. artinya naga diartiin dalam bahasa Indonesianya naga. Benar. Ya, jadi mau milih nama apa ya susah juga. Ya udah ngikutin aja Dragon gitu itu emang. juga artinya. Tapi kalau kawan-kawan di Sumatera Barat, kenapa nama timnya Dragon atau Dracula? Karena buka bekelnya malam, Bang. Banyak Ya, yang bilang kayak gitu, tapi saya nggak tahu. Itu iya juga. Itu juga. Iya. Tapi rata sih semua mekanik balap atau bengkel balap tuh ya malam sih banyak kerjanya. Oke, berarti gini loh, Bang. Dulu Abang di fokus mekanik balap itu, Abang ilmunya dapat belajar sendiri atau Abang upgrade ke Pulau Jawa gitu kita pengen. Otodidak. Semuanya. Kita ya internet lah, apa segala macam. Otodidak. Otodidak ya, Bang. Nggak ada belajar khusus sama sekali. Berarti mulai dari karbu, Abang belajar ke injeksi, Ya, itu otodidak semua. otodidak. Ya pada saat itu juga kalau mau nanya ke siapa? Benar. Ya nanyanya ke internet lah yang paling benar pada saat itu. Berarti bisa dikatakan untuk biaya risetnya mahal sekali itu, Bang. Iya sih. Mahal gitu. Benar. Ya mahalnya ya gitulah. Banyak try and errornya itu terlalu Iya. banyak. Yang kebuang itu banyak. Kebuang tuh banyak banget ya, Bang. Kayak bahan-bahan udah riset satu gagal, coba lagi, riset lagi. Tapi yang mahal itu sebenarnya ilmunya, Bang. Benar. Ilmunya itu yang didapatkan Tapi mahal. kan lengket, kepake terus sampai sekarang. Kepake terus sampai sekarang ya, Bang. Pakai terus. Oke. Terus 2016 stop, 2017 2016 tuh ya stop lah tengah jalan kan. 2017 2017 ya sudah mulai membaik. ganti nama ke Dragon. Ganti nama ke Dragon. Terus kita ya komunikasi sama para sponsor-sponsor. Iya. Masih tetap support. Support KHM masih tetap support kita balap. balap. 2017 pembalapnya waktu itu. Kita coba pembalap lokal waktu itu Egi. Oh iya, Egi Saputra. Egi Saputra sempat waktu itu di region pernah prestasi, Bang, itu. Ya, kurang berprestasi Kurang sih. prestasi. Beberapa tempat aja kayak di Padang ketiga, setelah itu kurang berprestasi waktu itu, Bang. ya, tim juga baru membaik kan. Iya, baru Bukan membaik, Eginya juga sebenarnya, tim baru dari kacau mulai membaik gitu sih. Habis itu 2017 pindah ke 2018. Ya soalnya kita masih tetap yakin kita kompetitif. Jadi Kompetitif, harus dipertahankan kayak mana pun caranya balap. Waktu itu 2018 Bang disupport sama Honda waktu itu. Sampai Sekarang disupport semua Honda ya, Bang. masih disupport. Tapi Boy RB sempat, Ahmad Pilih sempat waktu itu di Padang Boy RB. Iya, waktu itu di Palembang Boy RB. Kebetulan si Vili itu nggak bisa hadir karena wisuda. Oke. Ya nggak mungkin lah kan dia mau wisuda gimana caranya? Masa mau wisuda kita pakai juga untuk balap itu ya memang sudahlah. Ya kebetulan mereka teman dekat kan. Teman dekat bener. Pakai Boy RB. Pakai Boy RB. Tapi waktu itu Boy RB masih main di Kawahara kalau nggak salah. Masih main. Tapi sama tim Honda. Sama tim Honda. Nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Lagian juga sama Kawara deket kita nggak. Kalau nggak salah podium 1 waktu itu. Ke satu. Jauh ninggalin. Lumayan Jauh. jauh. Jadi pertanyaannya apakah pembalapnya nih? Apakah motornya nggak mungkin? Pasti pembalapnya nih. Kalau itu ya pertama level Boy RB satu
kompetisi di Pulau Jawa tuh memang keras. Jadi main ke sini mungkin nggak terlalu keras. Nggak terlalu keras ya bang ya. Itu aja sih, makanya sih ya kebanyakan pembalap Jawa pergi ke sini bisa kayak gitu Karena skill ya bang, teknik. keras di situ nggak bisa apa ya, pokoknya kompetisi di situ Keras banget. keras banget. Luar biasa. Ya bukan yang kita bilang di sini lembek enggak, tapi di situ tuh keras pokoknya. Iya. Itu kita dari hari Kamis itu sebenarnya sudah balapan Sudah balapan. kalau di Jawa itu. Karena memang kiblatnya balap motor di Indonesia kan memang Pulau Jawa ya bang. Di sana sangat kompetitif Numpuk banget. semua di situ. Numpuk semua dari Kalimantan, dari Papua, Semua dari Sulawesi mereka kumpul di sana ya bang. Tapi sampai sekarang ya bisa dikatakan luar biasa lah bang, kan masih komunikasi sama tim hari ini masih Dragon masih ada gitu. Dan kalau di luar Sumatera Barat bisa dikatakan ya masih menjadi salah satu tim yang cukup ditakuti lah bang gitu ya. Lihat Boy Arbi bawah ke satu itu jadi pertanyaan besar juga bagi para pembalap lainnya gitu lah bang. Iya, jadi gini, kalau pada saat itu tuh susah ya. Tiap tim itu punya masalah. Ya pada saat itu bukannya si Vili itu jelek, enggak. Oke lah pada saat itu kan mau wisuda, mungkin pikirannya kemana-mana. Ya namanya mau wisuda nggak mungkin pakai tongkat. Ya mungkin ada rasa-rasa itu juga. Tapi tahun berikutnya baru seri 1 ada dapat kemalangan lagi. Ya gitulah, di luar itu kita nggak bisa nebak. Ya kita ada kemalangan nggak bisa hadir. Ya, belum 40 hari sudah balap lagi. Nggak bisa kita salahin si Vilinya juga sebenarnya. Ya tapi itulah tim. Karena kondisi mungkin Dewi Fortuna belum sama abang hari ini. Mana tahu musim kompetisi 2021 ataupun selanjutnya. Ya pokoknya balap terus lah pokoknya. Pokoknya balap terus ya bang. Tapi waktu itu zaman-zamannya Bobby Anasis kalau di level Kojurda, Karisma Dracula itu paling ditakuti bang. Saya sering nonton waktu itu kalau Karisma Bobby Botak kalau udah bawa itu jarang nggak bawa bendera, pasti bawa bendera. Iya sih. Waktu itu. Karena risetan terbaru waktu itu Karisma kan nggak banyak waktu itu. Ya. Bisa dikatakan ya yang paling yang paling risetannya tuh paling tajam di arena ya Karisma Dracula waktu itu. Yang Ya kita selain ketahui. itu karena Bobian Asisa juga yang Iya, dia juga itu nggak bisa dibohongin. bener. Karena Bobian Asisa juga sebenarnya. Waktu itu ya bang. Iya. Oke. Baik. Ya 50-50 lah kalau balapan itu gitu. Motor kenceng, pembalap nggak bagus gitu juga. Pada saat itu bukan motornya aja. Bobian Asisa juga. juga bagus waktu itu bang. Pembalap hebat, motor kurang, nggak bisa podium juga. Atau sebaliknya juga nggak bisa podium Ya juga. pada saat itu porsinya pas lah. Pas gitu ya, Intinya Bang? gitu. Pada saat itu porsinya pas. Pas gitu ya. Yang mudah-mudahan di kompetisi selanjutnya Dragon bisa lebih baik lagi lah bang. Mudah-mudahan cari yang cocok gitu ya bang ya. Baik para penonton balap, dimanapun berada kita ingin tanya sedikit lagi tentang profil mekanik. Mungkin apakah nggak kepikiran bagi Bang Lopin untuk mentransfer ilmunya kepada, bisa dikatakan kan anak-anak muda sekarang nih mereka lah nanti yang memegang tongkat estafet untuk skill maupun di dunia mekanik ataupun di dunia tim. Abang nggak mau gitu buka sekolah mekanik ataupun transfer ilmu abang ke Kalau buka sekolah balap, terus terang saya nggak sekolah mekanik sekolah mekanik iya sekolah mekanik nggak pede. Tapi kalau teman-teman siapapun datang ke sini ya mau sharing apa segala macam, saya terbuka. Tapi kalau untuk bikin sekolah balap saya kayaknya nggak begitu nggak begitu minat gitu. Nggak pede aja. Soalnya bahasa teknis tuh susah ya bang ya. Nyambungin ke itu. Nggak kebayang. Mungkin bisa dikatakan kita mendapatkan teori mungkin dari abang nih. Abang transfer ilmu abang ke 5 orang murid misalkan. Abang kasih teori yang sama, tetapi pas aplikasi pasti hasilnya berbeda-beda ya bang ya. Kalau itu emang pasti begitu. Begitu ya gitu. Ya sama lah, yang satu guru murid 10 ya pasti mereka ada yang pintar, ada yang enggak, pasti begitu. Berbeda hasilnya ya. Berbeda-beda hasilnya. Kalau itu memang akan pasti seperti itu. Tapi banyak kok. Kalau siapapun yang datang ke sini abang terbuka lah gitu. Terbuka, enggak ada ditutup. Iya benar sekali. Cuma kalau secara langsung ngajarin kayaknya enggak.
Enggak ya bang. nggak pede jadi Nggak guru pede kayak jadi gitu. guru kayak gitu ya bang. Tapi kalau untuk diskusi, Oh itu ya sering par motor segala macam, siapa aja siapa aja siapa aja di layani lah gitu ya bang Layani. ya. Terus gini bang, kan bisa dikatakan musim 2020 kali ini udah setengah tahun ini bang, karena pandemi COVID-19 ini semua insan otomotif tidak hanya di Sumatera Barat maupun di Indonesia mereka sangat rindu banget akan balap gitu, termasuk kita gitu di Sumatera Barat. Dan mungkin bang bisa boleh kasih bocoran apakah hari ini spek mesin yang akan abang tunjukkan udah siap gitu di musim kompetisi 2020 ini? sebenarnya udah siap banget dari bulan 1 tuh Udah siap. udah siap semua ya, kita tinggal nunggu sponsor. Oke. Sponsor tuh nunggu ya, maksudnya kan kita harus cetak banner lah, baju segala macam. Ini sebenarnya nunggu itu aja. Nunggu itu aja. Covid datang. Covid datang. Balapan diundur. Udah habis. Mesinnya MP1 sama MP5 udah ready ya. Udah ready semua. Spare semua segala macam sudah ready. Udah ready ya. Udah ready. Jadi ya masih menunggu lah ya Bang bagaimana kondisi ini ke depannya gitu ya. Memang gimana sih? Iya iya. Mau diapain lagi? Mau diapain lagi ya. Tapi kalau menurut Abang mungkin nggak Motoprix ini dilaksanakan bisa dikatakan mungkin di akhir tahun kayak November Desember mungkin nggak dilaksanakan? Kalau saya nggak yakin. Nggak yakin. Dan Abang apakah siap gitu misalkan ada 2 atau 3 seri dilaksanakan di Sumatera, Abang siap nggak gitu? Sebenarnya kalau untuk balapnya siap. Cuma kan kita kan COVID ini kan gimana ya? Ya takutnya kan takut tertular atau menularkan. Menularkan Itu gitu masalahnya. Ya kalau untuk tahun ini sih kalau untuk tim balap ready. Cuma kalau untuk masalah COVID-nya ini yang kita nggak berani. Kayaknya tahun depan aja lah gitu ya Bang. Tahun Tahun depan aja lah ya gitu. Tanggung lah ini. Udah tanggung gitu. Udah setengah tahun juga Udah ya Bang. setengah tahun lagi. Aturannya udah 2 seri di jalan nih ya Bang ya. Mau disusun juga jadwalnya itu pasti mepet semua. Mepet semua tabrakannya. Ke Jurda, ke Jurnas, One Prix, yang ini tabrakan HDC lagi ya. Ya udah belum yang lain ya. Belum SCP-nya. Belum SCP-nya. Udah kayaknya susah. Susah ya. Susah. Berarti tahun ini kita dikasih kesempatan untuk ya bersilaturahmi lah dengan para mekanik dan kawan-kawan media, dengan Ikatan Motor Indonesia nya dengan ya semua pembalapnya lah gitu Bang. Mungkin kita dikasih kesempatan di sananya, kita ambil hikmahnya aja gitu Bang. Ya mau diapain kan? Sebenarnya bingung juga ini. Bingung juga. Mau ngapain lagi gitu ya? Bingung sebenarnya. Biasa tiap tahun balap udah beberapa tahun belakangan balap terus sekarang nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu mau ngapain gitu. Nggak tahu juga ini, bingung. Kasihan pembalap sih. Kasihan pembalapnya juga ya Bang ya. Tapi hari ini ada berapa motor yang ready Bang? Kalau motor MP sudah ready. Motor MP sudah ready. Motor-motor itu Yang itu Bang, yang abu-abu itu MP berapa Bang? Kalau boleh tahu. expert itu. Oh itu ekspor. Itu yang bakalan mau dibawa. Kan sebenarnya itu nunggu cat itu. Oh nunggu cat ya belum. Nunggu cat. Sebelahnya MP5. MP5 itu lagi dicat bodinya. Oh lagi dicat bodinya. Habis itu satu lagi Itu spare MP1. spare MP1. Oh untuk spare-nya ya. Spare MP1. Terus ada MP2 yang mau dibangun MP2. Enggak sih, itu Yang karisma lama itu ada semua di situ. ada semua. Ada. Itu buat MP berapa Bang? Kalau boleh tahu gitu. Kalau ke Jurnas kan nggak ada lagi. Ya nggak ada lagi. Ya paling untuk SCP itu Oh iya, masih ada SCP. kelasnya. MP2 ya? Masih ada kelasnya MP2. MP2. MP4 ada Bang? Sebelah. MP4 ada. Sebelahnya MP4. Masih lengkap itu zaman dari bebek dulu sampai sekarang masih lengkap. Masih ada Supra Double X yang Energizer. Karisma juga masih ada. Masih ada ya Bang? Masih ada. Ada Jupiter juga ya. Shogun paling Shogun masih ada. Masih lengkap lah ya Bang ya. masih. Lengkap gitu. Enggak, itu kan enggak kita jual-jual itu tuh sayang. Sayang banget. Soalnya Sejarah. banyak cerita kan. Main cerita situ. Sayang. Awal risetnya dari Supra Double X, dari Shogun juga ya Bang ya. Baru Iya, dari situlah mulai belajarnya. belajar Astrea Grand, Karisma. Oke, baik. Mungkin terakhir nih Bang, harapan Abang untuk ya untuk industri balap motor khususnya di Sumatera Barat lah terkait pandemi Covid ini gimana nih Bang? Harapan Abang untuk kedepannya di industri balap motor Sumatera Barat gitu. Ya harapannya balap motor di Sumatera Barat lah dulu. Iya, Sumatera Barat. Lebih maju lah. Lebih maju lagi ya Lebih Bang. maju lagi. Abang selalu terbuka lah untuk siapapun yang berdiskusi. Siapa aja. Silakan datang ke bengkel Ngelopin. Nelpon. Ya, sebenarnya by phone juga banyak juga. Iya, by yang phone datang. banyak juga yang datang ya.
sharing kok, tapi kalau kayak tadi secara ini ngajarin kayak gitu nggak pede. Nggak pede bang Nggak ya. pede. Nggak pede. Nggak pede. Nggak passion kita. Nggak passion. Kalau diskusi is oke, nggak ada masalah ya. Baik, para penonton balap dimanapun anda berada, sedikit cerita bersama Bung Lopin, owner dari Dracula dulunya, dan hari ini sudah berpindah ke Dragon yang selalu disupport sama AHM Honda. Apalagi bang hari ini Proliner Kalau Proliner itu dari 2014. 2014 Proliner sampai sekarang. Dari 2014. Ya mungkin tim pertama Proliner mungkin kita yang disupport. Yang disupport di Sumatera Barat. Indonesia mungkin. Indonesia. Abang pertama kali tim. Mungkin ya. Mungkin. Mungkin. Soalnya 2014 kita belum udah lama kenal sama ini. Jadi ownernya. apa sih ya R&D-nya lah. Iya, Herendy. Sama R&D Proliner kita udah lama banget kenal. Saya sampai sekarang masih. Terus apa lagi? RCB yang lain? Kebetulan RCB UMA itu mereka distributornya. Iya, masih satu apa ya distributornya ya. Mereka support abang ya. Support terus. Dari 2014 sampai Dari sekarang. waktu Bobian Asis balap itu kita udah support. Udah support udah sampai 6 tahun ya bang ya. Ya kebetulan dari 2014 itu Heeh. barang UMA sama Proliner tuh untuk Hondanya sedikit. Oh gitu. Baru-baru sekarang aja yang Sekarang udah mulai baru banyak semua, ya bang. semua merek motor mereka ada Mereka ada. Ya. pada saat itu. Makanya nggak gitu kelihatan pada saat itu. Oke. Baik. Dan sebenarnya dari 2014 Proliner tuh Udah bisa dikatakan udah 6 tahun ya bang ya. Uh. Udah lama banget nih. lama banget. Makanya kita kalau itu Sponsor abadi bisa dikatakan bang. ya pokoknya kita support mereka terus, mereka support Kita kita support, terus. support terus juga ya bang. Gitu. Jadi saling menguntungkan lah gitu ya bang ya, sama sponsor. Baik, para sponsor balap, sedikit bincang kita malam hari ini sama Bung Lopin. Mudah-mudahan balap motor di Sumatera Barat maupun di Sumatera lebih maju lagi ya bang ya. Amin. Dragon kita doakan lah untuk musim kompetisi 2021 ataupun selanjutnya bisa lebih berkiprah lagi lah bang. Karena saya secara pribadi kalau melihat di arena Dragon salah satu yang ditakuti bang. Bener loh, karena dari spek motor, dari kesiapan dari tim, kalau menurut saya memang menjadi sebuah catatan penting juga di region 1 Sumatera. Kita doakan lah mudah-mudahan lebih maju. Terima kasih Bung Lopin waktunya malam hari ini. Baik ke konsol balap, stay tune di soal balap, kita akan update seputar informasi maupun informasi tentang dunia otomotif khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Stay tune di soal balap.